Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Lilatul Aulia, NIM 2402010006 dari Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan membahas materi konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web, dan nantinya saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan form sederhana lengkap dengan CRUD-nya. Di sini sebelumnya saya akan memperlihatkan hasil tulis tangan saya. Pertanyaan nomor 1, jikalau Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih tertarik menjadi front end atau back end? Apa justru milih full stack? Jelaskan alasan Anda. Saya lebih tertarik menjadi full stack developer. Kenapa? Karena full stack itu dapat menguasai bagian front end dan back end sekaligus. Front end berhubungan dengan tampilan website agar lebih menarik dan mudah digunakan pengguna. Sedangkan back end bertugas mengatur proses sistem database dan logika program. Dengan menjadi full stack developer, saya bisa memahami keseluruhan proses pembuatan website dari tampilan hingga sistem pengolahan data. Selain itu, peluang kerja full stack developer juga lebih luas karena mampu mengerjakan banyak bagian dalam pengembangan web. Pertanyaan kedua, buatlah tabel perbedaan antara front end dan back end saja. Minimal 2 aspek perbedaan. 1. Aspek perbedaan, pengertian. Front end-nya itu 1 bagian website yang mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Yang bagian back end, bagian website yang mengatur proses sistem dan pengolahan data. Selanjutnya, aspek perbedaan nomor 2, fokus utama. Di front end, tampilan dan interaksi pengguna. Di back end, logika dan pengolahan data. Selanjutnya, ketiga, di aspek perbedaannya koneksi database. Di front end tidak terhubung langsung, sedangkan di back end terhubung langsung dengan database. Nomor 4, di aspek perbedaannya bahasa pemrograman. Di front end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di back end menggunakan PHP, Python, Java, Node.js. Nomor 5, framework yang digunakan. Di front end itu menggunakan React, Vue.js, Angular, Bootstrap. Di back end menggunakan Laravel, CodeIgniter, Django, Express.js. Nomor 6, pengolahan data. Di front end terbatas pada tampilan dan validasi sederhana. Di back end mengolah data secara kompleks. 7, teknologi pendukung. Di front end CSS framework, animation library. Di back end web server, database, API. Selanjutnya nomor 8, output yang dihasilkan. Di front end itu halaman website yang dilihat pengguna. Di back end data, API, dan proses sistem. Nomor 9, proses debugging. Di front end error tampilan dan fungsi browser. Di back end error server, query, dan logika program. Nomor 10, contoh tugas. Front end-nya membuat navbar, form, dashboard, animasi. Back end membuat login, CRUD, autentikasi. 11, prioritas utama. Di front end, kenyamanan dan pengalaman pengguna. Di back end, efisiensi dan performa sistem. 12, kemampuan yang dibutuhkan. Di front end, kreativitas, desain, dan logika tampilan. Di back end, logika pemrograman dan pengelolaan data. Selanjutnya nomor 13, penggunaan API. Front end mengambil data dari API. Di back end membuat dan menyediakan API. Selanjutnya nomor 14, pengaruh terhadap user experience. Di front end sangat besar karena dilihat langsung. Di back end tidak terlihat langsung oleh pengguna. Selanjutnya nomor 15, tool yang digunakan. Di front end Figma, VS Code, Chrome. Sedangkan di back end XAMPP, Postman, PHP MyAdmin. Selanjutnya nomor 16, tujuan akhir. Front end-nya membuat tampilan website interaktif dan menarik. Di back end membuat sistem berjalan dengan baik, aman, dan terstruktur. Selanjutnya nomor 17, interaksi dengan user. Front end-nya berhubungan langsung dengan pengguna. Di back end tidak berhubungan langsung dengan pengguna. 18, tingkat keamanan. Di front end keamanan dasar pada sisi klien. Di back end keamanan utama sistem dan data. 19, kinerja. Di front end kecepatan tampilan. Di back end kecepatan proses.
Selanjutnya terakhir nomor 20 contoh fitur. Di front end itu navbar, tombol, form, di back end login, CRUD, validasi. Di sini saya memilih framework Laravel. Laravel itu merupakan framework PHP yang menggunakan konsep MVC. Singkatan dari MVC yaitu Model View Controller, sehingga coding ini lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Selanjutnya kita ke tutorialnya. Sebelum kita ngoding, kita tunggu dulu sampai berwarna hijau. Lalu kita klik admin di bagian MySQL-nya. Kita tunggu dulu, ini masih loading. Di sini kita akan membuat database-nya dulu ya, sebelum kita ke tutorial Laravel-nya. Jadi di sini saya sudah membuat database-nya. Ini database yang saya buat, saya kasih nama DB data buku. Kita klik, dan itu ada satu tabel, yaitu tabel buku. Di dalam tabel buku itu ada ID, judul, penulis, penerbit. ID, judul, penulis, penerbit. Itu ya, di tabelnya ada itu. Selanjutnya kita ke file XMPP, lalu ke htdoc, kita klikkan kanan, lalu pilih open in terminal, terus kita ketikkan composer spasi minv, lalu enter. Selanjutnya kalau sudah berhasil nanti akan muncul tulisan komposer besar, itu berarti Laravelnya sudah berhasil. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita ketikkan lagi komposer spasi create min project spasi Laravel garis miring Laravel, terus itu ya, apa nama projectnya. Sini saya kasih nama data min buku, lalu kita enter. Dan itu ada tulisannya create, itu berarti kita membuat projectnya sudah berhasil. Kita tunggu dulu prosesnya. Ini prosesnya lumayan lama. Terus ini ada pilihan Y, N, D, saya pilih Y, terus enter. Dan kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai selesai. Ini memang prosesnya sangat lumayan lama, kita tunggu aja. Kita tunggu sampai ini selesai. Ini masih 0%, 37, 100%. Kita tunggu. Ini masih proses. Ini kalau sudah muncul gitu, kita ketikkan lagi CD yang sudah kita buat tadi, data spasi buku. Jadi itu sudah selesai. Selanjutnya kita cari apakah foldernya sudah ada yang kita buatkan tadi, dan itu foldernya sudah ada. Lalu kita klik kanan folder data buku tadi, kita pilih open with code, dan itu codingannya sudah muncul. Kita pilih app, di app itu kita pilih yang http, lalu di http itu kita pilih folder controller. Di folder controller itu kita membuat file yang kita kasih nama bookcontroller.php.
Selanjutnya kita tambahkan file lagi, kita kasih nama buku.php. Selanjutnya kita pilih database, lalu di database itu kita pilih yang migration itu yang bawaannya dari Laravel itu ada create user table.php itu sama create password di reset, dan di sini saya cuma menambahkan file yang saya kasih nama create bukus tabel, soalnya di database saya namanya bukus tabelnya. Selanjutnya kita pilih resources. Di resources itu kita klik, di sana nanti ada folder yang namanya view, dan di situ di view itu kita klik, lalu kita akan menambahkan new folder yang saya kasih nama buku, dan di situ kita juga menambahkan new file yang pertama yaitu create blade.php. Selanjutnya juga sama, kita tambahkan new file, kita kasih nama edit blade.php. Selanjutnya kita juga membuat file lagi, new file, kita kasih nama index blade.php. Selanjutnya juga sama, membuat new file yang kita kasih nama layout blade.php. Welcome.blade.php itu sudah bawaannya dari Laravel ya. Lalu kita ke routes. Di routes itu ada file web.php, kita klik yang itu web.php. Selanjutnya kita ke .env, kita scroll ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan per barisnya. Di sini saya akan menjelaskan, kita klik app dulu, terus http, terus kita klik folder controller, lalu kita klik buku control.php. Selanjutnya saya akan menjelaskan php namespace app _http controller. Penjelasannya yaitu menentukan lokasi namespace controller, file berada di folder itu berarti. Selanjutnya use illuminate _http _request . Penjelasannya yaitu mengambil class request digunakan untuk mengambil data input form. Selanjutnya use app _buku . Penjelasannya mengambil model buku digunakan untuk berinteraksi dengan database tabel buku.
Selanjutnya, kelas buku controller extend controller. Penjelasannya yaitu membuat controller bernama buku controller. Controller digunakan untuk mengatur logika program. Buka kurung kurawal itu penjelasannya yaitu awal isi controller. Lalu public function index, penjelasannya yaitu metode untuk menampilkan semua data buku. Lalu tutup kurung awal isi metode index. Selanjutnya $buku itu penjelasannya yaitu mengambil seluruh data dari tabel buku. Data disimpan ke variabel $buku. Return view buka kurung sampai titik koma itu penjelasannya yaitu mengirim variabel $buku ke view. Tutup kurung kurawal yaitu penjelasannya menutup metode index. Selanjutnya ke public function create, penjelasannya metode untuk menampilkan form tambah data. Itu pengertiannya juga sama kayak yang tadi, tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita ke return view buka kurung sampai titik koma itu penjelasannya menampilkan halaman create.blade.php. Selanjutnya public function sampai selesai itu penjelasannya metode untuk menyimpan data dari form. Request $request berisi data input user. Buku create sampai selesai penjelasannya menyimpan semua data form ke database menggunakan metode create. Lalu return itu sampai selesai penjelasannya setelah data disimpan user diarahkan kembali ke halaman buku. Selanjutnya public function edit itu penjelasannya metode untuk menampilkan form edit. $id adalah ID data yang dipilih. $buku sampai titik koma itu penjelasannya mencari data berdasarkan ID. Jika data tidak ditemukan akan muncul error 404. Return view itu sampai titik koma penjelasannya menampilkan halaman edit, mengirim data buku ke view. Selanjutnya public function update, penjelasannya yaitu metode ini sampai tutup kurung, penjelasannya yaitu metode untuk update data. Selanjutnya $buku sampai titik koma penjelasannya mengupdate data buku menggunakan input form. Public function destroy sampai selesai penjelasannya yaitu metode untuk menghapus data. Selanjutnya $buku itu menghapus data buku dari database. Yang tadi tutup kurung kurawal yaitu penjelasannya menutup controller. Itu ya PHP nempes app itu pengertiannya jadi satu. Jadi penjelasannya itu nempes model, untuk nempes modelnya. Selanjutnya use illuminate sampai titik koma itu penjelasannya mengambil kelas model Laravel digunakan untuk koneksi database. Selanjutnya kelas buku sampai model itu penjelasannya itu membuat model buku. Lalu protected sampai titik koma itu penjelasannya itu menentukan nama tabel database yaitu buku, tabel yang ada di database. Selanjutnya protected sampai selesai itu penjelasannya menentukan field yang boleh diisi otomatis. Selanjutnya judul, penjelasannya file judul boleh disimpan. Penulis, penjelasannya file penulis boleh disimpan. Tahun, penjelasannya file tahun boleh disimpan. Penerbit, penjelasannya file penerbit boleh disimpan. Itu penjelasannya penutup file label. Terus yang terakhir tutup kurung kurawal, penjelasannya itu menutup kelas model. Selanjutnya kita ke resources, kita klik, lalu kita klik yang folder view. Di folder view itu kita buat new folder yang kita kasih nama buku. Lalu di buku itu, di folder buku kita buat file create.blade.php, lalu extend buka kurung layout tutup kurung itu penjelasannya yaitu menggunakan file layout.blade.php. Section buka kurung konten tutup kurung penjelasannya yaitu membuka section konten, isi halaman akan dimasukkan ke YIT buka kurung konten tutup kurung. Style itu untuk penjelasannya